Hasil laga terakhir pemain abroad timnas sebelum gabung TC, detik-detik kedatangan pemain timnas di Jakarta. Tanggal sumpah WNI Ragnar dan Tom Haye ditetapkan. VFF kirim orang untuk pantau timnas. Nathan Chuaon bakar semangat. Jersey baru timnas kena cibiran warganet. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot, pemain belakang dari timnas Indonesia, tidak berhasil menghalangi kekalahan klubnya. Dalam laga ini, Elkan Bagot turun sebagai starter. Elkan bermain di posisi bek kiri dalam formasi 3-4-3. Namun pertahanan Bristol Rovers kesulitan menahan serangan lawan yang menekan sejak awal pertandingan. Dalam laga itu, Elkan Bagot berusaha memadamkan serangan lawan, namun skor akhir 5-0 menutup akhir pertandingan. Setelah ini, Elkan Bagot diperkirakan akan segera beranjak menuju Jakarta untuk membela timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, mencatatkan hasil baik dalam pertandingan terakhir sebelum libur FIFA Matchday Maret 2024 ini. Bermain hingga menit ke-82, calon winger timnas Indonesia ini membantu klubnya yakni Fortuna Sittard meraih kemenangan dengan skor akhir 3-1. Dalam laga ini, Ragnar Oratmangun memainkan posisi opsional yang juga sebagai salah satu andalannya. Keahlian tersebut mampu diemban Ragnar Oratmangun dengan sangat baik pada laga ini. Rafael Struijk kembali memperkuat klubnya yakni Adodon Hak U21. Dalam laga ini, Rafael Struijk bermain selama 78 menit. Penampilan apik pun bisa ditunjukkan Rafael Struijk karena mampu mencetak 1 gol ke gawang sang lawan. Berkat kontribusinya, Adodon Hak U21 pun menang dengan skor akhir 3-0. Modal ini tentu menjadi nilai positif bagi Rafael Struijk untuk berlaga membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam nanti. Momen calon punggawa timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, terlihat berbuka puasa di tengah pertandingan. Momen itu terjadi di laga Fortuna Sittard di Liga Belanda 2023-2024. Ragnar Oratmangun terlihat berada di pinggir lapangan untuk berbuka puasa. Foto-foto sang pemain berbuka di tengah pertandingan yang diposting oleh akun Instagram @football.indonesia. Momen saat Ragnar Oratmangun berbuka puasa di sela-sela pertandingan Fortuna Sittard dini hari tadi. Ragnar berbuka puasa dengan kurma, tulis akun tersebut. Tentu, melihat unggahan tersebut tak sedikit yang turut kagum dengan sang pemain, apalagi para penggemarnya dari masyarakat tanah air yang rata-rata beragama Muslim dan melaksanakan ibadah puasa juga. Cerezo Osaka dikabarkan sudah mempunyai rencana mengenai waktu yang tepat untuk Justin Hubner menjalani debutnya di Liga Jepang. Belum bisa dipastikan mengenai kemungkinan Justin Hubner melakoni debutnya bersama Cerezo. Namun manajemen Cerezo Osaka menyebutkan bahwa Justin Hubner akan menjalani debutnya pada 30 Maret pada pertandingan pekan kelima. Akan tetapi, sang pelatih mempunyai pandangan berbeda. Kogiku mengakui bahwa Justin Hubner merupakan pemain yang dibutuhkan tim dan berusaha agar pemain berusia 20 tahun tersebut bisa segera melakoni laga perdananya bersama tim. Saya sudah melihat dia bermain melalui rekaman video. Saya berharap bisa menurunkannya paling cepat awal April jika situasinya memungkinkan, termasuk pendaftaran ke Liga, ucap Kogiku. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Chuaon, kini mulai tak sabar untuk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Ternyata faktor supporter lah yang membuat pemain Nathan Chuaon ini ingin segera tampil saat melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia, ujar Nathan Chuaon seperti dikutip dari halaman resmi PSSI. Ia mengatakan penggemar sepak bola di Indonesia sangat hebat dalam memberikan dukungan bagi para punggawa timnas Indonesia saat berjuang dalam sebuah pertandingan. Pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda itu pun mengaku tak sabar ingin merasakan langsung dukungan tersebut saat ikut membela skuad Garuda nanti. Diketahui Nathan sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah WNI pada 11 Maret 2024 kemarin. Ia sangat bersyukur bisa menyelesaikan semua proses naturalisasi ini. Tentu dukungan dari keluarganya menjadi motivasi baginya dalam menjalani proses naturalisasi ini, karena keputusan ini menjadi suatu lompatan besar bagi karirnya ke depan.
Kabar berikutnya kini datang dari calon pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Ya, pemain tersebut adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dikabarkan akan mengambil sumpah WNI-nya tepat pada hari besok, Senin 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Sebelumnya, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diketahui sudah terhambat di DPR. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI-nya kemarin. Padahal saat itu nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, di mana pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret 2024 kemarin, sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan di timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar baik kini berhembus, di mana Tom Haye dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024 besok. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye akan disumpah menjadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram @football.indonesia Sabtu 16 Maret 2024 kemarin. Sejatinya Ragnar dan Tom Haye berada di Indonesia pada pekan kemarin untuk mengurus dan menyelesaikan proses naturalisasinya. Sayangnya mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya kedua pemain tersebut baru akan mengambil sumpah setelah membela klubnya masing-masing pada akhir pekan ini. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom Haye tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Dengan demikian, Ragnar dan Tom Haye dipastikan absen pada laga pertama timnas Indonesia versus timnas Vietnam nanti. Namun mereka akan tersedia pada laga kedua. Selain itu, bila benar Ragnar dan Tom Haye akan ambil sumpah WNI tepat hari besok 18 Maret 2024, maka juga dapat diprediksi sang pemain akan juga berjumpa dengan rekan setimnya di timnas Indonesia dan mengikuti pemusatan latihan besok. Patut dinantikan apakah kabar tersebut benar atau tidak. Tentu semoga Ragnar dan Tom Haye bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar berikutnya kini datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam yang dikabarkan mengirim orang ke Indonesia jelang laga melawan timnas Garuda. Ya, deretan usaha timnas Vietnam kali ini dalam mempersiapkan diri melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menarik kita perhatikan. Ya, kabar ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu menjelaskan bahwa langkah ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada timnas Vietnam. Nantinya orang yang ditugaskan ke Indonesia akan bertugas mempersiapkan semua fasilitas yang diperlukan. Ya, skuad timnas Vietnam dijadwalkan terbang ke Indonesia pada 19 Maret 2024 mendatang. Selain dukungan profesional, Komite Federasi Sepak Bola Vietnam juga telah mengarahkan Departemen Fungsional untuk secara hati-hati mempersiapkan pekerjaan logistik, menunjuk kepala timnas ke Indonesia untuk akomodasi tempat latihan dan transportasi, tulis halaman VFF. Usaha kedua dari timnas Vietnam yakni mengimpor bola dari Indonesia. Ya, diketahui tim asuhan Philippe Tausir mulai menjalani latihan persiapan melawan timnas Indonesia sejak tanggal 13 Maret 2024 kemarin. Pada sesi latihan tanggal 15 Maret 2024, timnas Vietnam terlihat berlatih menggunakan bola speed. Sebagai informasi, bola speed merupakan bola yang digunakan dalam laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam nanti. VFF mengaku bahwa pihaknya mendatangkan langsung bola tersebut dari Indonesia. Hal itu bertujuan agar pemain dapat beradaptasi dengan bola. Pada sesi latihan sore ini juga, para pemain mulai mengenakan bola kompetisi yang diberikan nama Speech. Bola inilah yang dipilih tuan rumah Indonesia untuk digunakan pada pertandingan leg pertama melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang. Bola Speech ini dikirim langsung dari Indonesia untuk melayani pelatihan Philippe Tausir dan para pemain Vietnam, tulis VFF. Pemusatan latihan akan digelar timnas Indonesia mulai 18 Maret untuk mempersiapkan melawan timnas Vietnam. Ada sebanyak 28 pemain akan masuk daftar pemanggilan skuad Garuda. Untuk laga tersebut, timnas Indonesia akan memulai persiapan selama beberapa hari sebelum laga pertama. Seperti yang sudah kita rencanakan, tanggal 18 Maret kumpul dan memulai TC, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto kepada wartawan Rabu 6 Maret 2024 kemarin. Ya, dengan ketentuan tersebut, pemain timnas Indonesia yang sudah masuk daftar pemanggilan itu diperkirakan beberapa pemain akan tiba di tanah air tepat malam ini. Ya, seperti kabar yang beredar di media sosial Instagram, seperti sosok pemain Rafael Struijk hingga Ivar Jenner dikabarkan sudah beranjak akan terbang ke Jakarta. Melihat dari unggahan story Instagram Ivar Jenner pula, Ivar terlihat juga sudah beranjak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Selain itu, ada beberapa pemain juga yang sudah tiba di Jakarta, seperti Mark Klok yang juga dengan tepat waktu memenuhi panggilan timnas Indonesia. Melihat dari unggahan story Instagramnya, tampaknya ia sudah tiba dan bersiap untuk
untuk bergabung dengan rekan setim lainnya. Tentu hal ini menarik kita nantikan. Siapa sajakah pemain timnas Indonesia yang akan tiba di tanah air nantinya. Timnas Indonesia memiliki aparel baru untuk jersey dan kelengkapan lainnya yang diproduksi oleh Erspo. Dan kini desain terbarunya pun bocor di media sosial. Sebelumnya Erspo menggantikan Mil sebagai pengganti aparel jersey Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang ini akan menjadi laga pertama skuad Garuda mengenakan Erspo. Dan kini desain jersey terbaru Timnas Indonesia bocor di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram Gara-Gara Bola. Terlihat dalam postingannya, Yaakob Seyuri menjadi model yang mengenakan jersey anyar skuad Garuda itu. Untuk jersey kandang masih menggunakan warna merah dan tandang memakai warna putih. Untuk jersey pertama warna merah dipakai dari atasan hingga celana, lalu ada strip putih di leher dan di lengan tangan. Lambang Garuda berada di dada kiri dengan emblem berlatar warna putih, lalu kemudian tulisan Erspo ada di dada sebelah kanan. Nah, desain itu pun langsung mendapatkan cibiran dari netizen. Banyak yang menganggap desainnya kurang bagus dari sebelumnya. Kendati begitu, Erspo sendiri masih belum merilis desain aslinya, namun ini hanya bocoran semata yang ada di media sosial. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.